Halo teman-teman semuanya, balik lagi kita akan ngebahas seputar investasi. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu investasi yang sangat penting, namun sering dilupakan atau bahkan tidak pernah dibeli oleh teman-teman atau kita semua. Yap, investasi apakah itu? Benar sekali. Mungkin ada beberapa yang sudah tebakannya benar. Ya, benar. Silahkan drop komen di bawah. Oh, kita juga nggak bisa baca langsung ya. Yap. Investasi kesehatan atau nama lainnya adalah asuransi. Jangan di close dulu teman-teman, jangan di close ataupun di skip terlebih dahulu. Saya minta waktunya 5-10 menit ke depan. Biarkan mulut saya ini mengoceh, dan apabila di tengah perjalanan kita ini ada yang nggak serk ya teman-teman ya, silahkan di close atau di skip saja video lainnya ya teman-teman ya. Tapi di sini saya akan sharing dan mencoba mengubah pola pikir kita terhadap asuransi ya. Tapi saya ingatkan, di sini posisi saya tidak di endorse, saya bukan agent asuransi. Di sini kepentingannya nggak ada kepentingan apa-apa sih, teman mau sharing aja ya teman-teman ya. Jadi kenapa investasi kesehatan atau asuransi itu penting ya teman-teman ya. Di sini satu. Seperti yang teman-teman ketahui ya, teman-teman biasanya melihat ada tingkatan piramid ya teman-teman ya. Itu adalah tahapan-tahapan dalam investasi. Biasanya kan paling awal tuh dana darurat ya teman-teman ya. Kalau teman-teman Anda mungkin bisa browse ya di mana aja, yang jelas nggak ada di tiang listrik, karena di tiang listrik biasanya cuma ada tempelan sedot WC ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Jadi itu di tahap setelah dana darurat itu adalah asuransi. Awalnya teman-teman ya, saya juga termasuk orang yang kontra atau nggak demen ambil yang namanya asuransi ya teman-teman. Karena banyaknya pengalaman buruk ya, seperti dia yang meninggalkan kita ketika sayang-sayangnya. Enggak, memang ya banyak citra buruk perihal asuransi. Karena menurut saya di sini yang ngambil peran paling buruk adalah agennya. Kenapa? Agennya nggak ngerti produk, ngejarnya komisi. Jadi produk yang dijual itu salah-salah. Ya teman-teman ya. Jadi mengakibatkan citra dari siapa sih kok citra lain? Maksudnya menjadi penilaian kita terhadap asuransi terutama di Indonesia ini sangat buruk atau minus. Ya karena pengalaman-pengalaman buruk tadi. Ya, namun setelah saya pribadi mempelajarinya sendiri, mengerti produknya sedikit ya teman-teman, sedikit saya mengerti, kemudian saya telah sendiri, dan ketika saya ingin membeli asuransi, saya yang nanya kepada agennya, saya mau asuransinya ini aja, itu aja, nggak mau yang lain, ada nggak? Nah, kaget ya agennya, wah ada sih, tapi kan ini nggak ada tapi-tapinya, saya mau yang ini aja. Ya, oke. Jadi bingung, kok saya mengambilnya itu aja ya. Jadi itunya apa? Nanti kita jelaskan di video-video selanjutnya. Oke, masih belum ngantuk ya? Oke. Jadi awalnya saya juga merupakan orang yang kontra terhadap asuransi ya. Menurut saya ngapain kita ngambil asuransi, toh ya kita bayar kan, kalau kita sehat kan habis ya, sayang ya duitnya. Itu pemikiran pertama saya. Pemikiran kedua, saya yang karyawan swasta, saya di cover sama perusahaan saya. Loh ngapain saya bayar lagi, toh udah di cover. Pemikiran ketiga saya, kan sekarang ada BPJS Kesehatan, bayarnya murah, kita juga ada proteksi. Benar kan teman-teman ya, itu beberapa pemikiran yang ada di pikiran saya. Namun tiba-tiba secara tidak langsung ada yang ngetuk, tuk tuk tuk, dan saya tiba-tiba tersadar. Gini loh teman-teman, jadi kenapa saya memutuskan untuk membeli lagi asuransi atau investasi kesehatan ini untuk mengcover keluarga saya dengan pemikiran seperti ini teman-teman. Oke, benar, apabila kita sehat ya, asuransi ini ya kita bayar. Tapi sebelum masuk lebih lanjut ya teman-teman, ini mungkin agak sedikit kompleks ya. Sekompleks ketika teman-teman disuruh milih makan bubur itu diaduk dulu atau nggak diaduk ya. Itu sangat complicated ya. Jadi asuransi ini ya teman-teman ya, jangan nganggap investasi kesehatan satu ini akan mendapatkan keuntungan berupa duit dulu. Ya. Pemikiran itu dihapus jauh-jauh dulu. Karena investasi kesehatan atau asuransi ini adalah tujuannya proteksi. Ya, kita samakan dulu mindsetnya. Kita mencoba mencari titik atau benang merahnya. Kenapa saya sampai beli asuransi atau investasi kesehatan tambahan meskipun saya sudah di cover sama perusahaan, saya juga ada BPJS Kesehatan ya. Oke. Jadi begini.
Seperti yang teman-teman ketahui, saya banyak mencoba melakukan investasi-investasi ya teman-teman ya. Jadi dana yang saya miliki itu kebanyakan ya, porsi besarnya tuh ada di instrumen investasi, baik itu reksadana, baik itu kripto ataupun instrumen-instrumen investasi agresif lainnya. Ya, yang belum tahu boleh lihat di video-video saya sebelumnya ya, banyak kan? Nah, kemudian dari hal itu kita harus melihat ya teman-teman ya, apabila ya the worst case ya, keren kan? Apabila kejadian terburuk terjadi, amit-amit, apalagi di situasi pandemi seperti ini ya teman-teman. Ini kan dalam kasus case yang paling berat, amit-amit ya teman-teman ya. Terjadi apa-apa sama saya yang berhubungan dengan kesehatan, satu ya teman-teman ya, ini yang istilahnya yang paling membuat saya bergerak, yaitu adalah investasi yang kita lakukan itu nggak akan optimal. Coba teman-teman bayangin ya, teman-teman investasi reksadana seperti saya, target tujuannya tuh 55 tahun, yaitu pensiun untuk dana pensiun kelak ya teman-teman ya. Namun ya kita kan nggak tahu namanya hidup ya teman-teman ya, nggak tahu kan perjalanannya bagaimana. Nah, apes-apesnya ini di tengah perjalanan kita ada sakit ataupun apa yang harus mau tak mau ya teman-teman, ini the worst case ya, apabila ini ya the worst case ya, istilahnya skenario terburuknya ya teman-teman ya, kita harus masuk rumah sakit dan teman-teman tahu biaya untuk rumah sakit itu sangat tinggi. Saya pernah sekali masuk dan saya tahu itu asuransi perusahaan saya nggak cover semua. Saya masih nombok. Itu saya kalau nggak salah sakitnya juga nggak terlalu parah ya, hanya demam yang menjurus-jurus ke tipes kayak gitu teman-teman. Dan saya harus nombok ya. Jadi saya berpikir ulang kembali, apabila dalam perjalanan investasi saya ada hal yang tidak saya inginkan terjadi, itu bagaimana kalau saya tidak ada investasi kesehatan atau asuransi yang memproteksi dari investasi utama saya. Jadi istilahnya ini ya teman-teman, apabila kita ada worst case ya, kita nggak ada asuransi dan kemudian amit-amit terjadi sesuatu, mau tak mau kan investasi yang kita lakukan kita harus cabut untuk menutup biaya yang mungkin timbul dalam rumah sakit. Ya kalau kita istilahnya lagi enaknya ya sampai tutup usia kita nggak masuk rumah sakit, itu menurut saya juga nggak mungkin. Pasti ada di satu sisi ya kondisi badan kurang begitu sehat dan kurang begitu bagus yang terpaksa harus membuat kita masuk ke rumah sakit. Jadi seperti itu teman-teman. Itu merupakan poin yang menurut saya sangat penting dan bisa menjadi pemikiran terlebih dahulu. Jadi dana darurat sudah sampai, sebaiknya sebelum lompat ke investasi, kita ada sesuatu yang memproteksi dana kita terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi fungsi dari investasi kesehatan atau asuransi ini bukan seperti investasi di atasnya, yaitu mendapatkan atau menumbuhkan modal kita, tapi lebih ke memproteksi modal kita agar tujuan investasi kita yang jangka waktunya jauh ya. Investasi kan bukan sekarang kita invest besok kita udah cuan dan ambil gitu ya, enggak kan ya, kan beberapa tahun bahkan puluhan tahun itu dapat tercapai tidak ada gangguan seperti yang saya ceritakan tadi. Yap. Jadi jadi sebelum mengakhiri video ini, karena mungkin video ini sudah agak sedikit membuat teman-teman agak sedikit mumet atau apa, tapi menurut saya ini logis nggak teman-teman? Bagi teman-teman yang berpikir dan sependapat dengan saya, coba tekan tombol like-nya, dan apabila teman-teman punya pemikiran lain, boleh sharing komentar di bawah. Nah, asuransi apa sih yang saya ambil? Saya jadi mengambil asuransi yang katanya tradisional ya teman-teman ya. Sebutannya tradisional, artinya saya kayak asuransi kebakaran rumah, asuransi mobil. Jadi teman-teman ini pasti udah familiar banget ya. Jadi kita bayar ya, kalau nggak terjadi apa-apa itu bayarannya hangus, udah gitu aja beres ya. Jadi saya ngambil produk ini untuk full cover kesehatan saya satu keluarga. Jadi seandainya ada apa yang tidak saya inginkan terjadi dan harus terpaksa saya masuk ke rumah sakit, itu tidak mengganggu investasi utama saya,
Ya, jadi saya nggak perlu cairin reksadana saya di Bibit ataupun cairin koin-koin saya di kripto untuk membayar tagihan-tagihan rumah sakit. Karena di sini saya sudah ada investasi kesehatan yang namanya asuransi untuk memproteksi diri saya dan keluarga. Oke? Jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Jadi menurut teman-teman ini merupakan investasi yang penting atau bukan? Nah, teman-teman udah ambil belum investasi ini? Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, bingung ataupun mau konsultasi, karena jujur saya kan sudah istilahnya bahasa kerennya window dressing ya kalau nggak salah ya. Itu saya udah nanya ke satu-satu, wih ini nasi padang taruh telur sama ayam berapa? Oh iya, saya ke toko sebelah lagi. Ini nasi padang taruh ayam sama telur berapa? Nah, istilahnya gitu. Saya sudah membanding-bandingkan harganya dan ya, saya milih yang termurah. Pasti. Ya, seperti itu. Jadi teman-teman yang bagi punya pusing, punya komentar lain ataupun punya pemikiran lain, silakan drop saja komentar di bawah. Kita sharing bersama ya teman-teman ya. Dan pastikan ya teman-teman ya, menurut saya ini sangat penting. Teman-teman boleh coba pikir-pikir kembali. Jadi, nantikan video-video saya berikutnya. Kita bahas apa lagi ya? Oh ya, akhir kata, Jajangmyeon.